Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Selamat datang di media belajar fisika BUFA. Hari ini kita akan belajar tentang materi termodinamika. Yang perlu kita ketahui, termodinamika itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari perpindahan energi dalam bentuk kalor, usaha, di sistem dan lingkungan. Hukum 1 termodinamika menyatakan plus minus Q sama dengan delta U plus minus W, di mana Q bisa bernilai plus dan Q bisa bernilai minus. Q dikatakan bernilai plus jika dia menerima kalor. Q bernilai min jikalau dia melepas kalor. Untuk mempermudah, maka tubuh kita itu kita misalkan sebagai sistem. Maka saat kalor itu masuk atau kita makan, maka setara dengan menerima kalor. Maka kita dikatakan sehat. Maka Q menerima kalor bernilai plus. Saat kalor itu keluar, misalnya makanan yang kita makan itu keluar kembali, maka kita dikatakan melepaskan kalor. Maka apa yang kita dapatkan, tubuh kita akan lemas, sistem kita akan bernilai negatif. Kemudian delta U itu adalah perubahan energi dalam. Perubahan energi dalam ini berarti efek dari kalor yang masuk dan lepas serta usaha yang keluar dan masuk anak-anak. Berikutnya W bernilai plus dan min. W sendiri adalah usaha. W bernilai plus jikalau melakukan usaha. W bernilai min jikalau dikenai usaha. Contohnya kita bergerak, kita olahraga, maka sistem tubuh kita akan sehat, maka nilainya plus. W bernilai min, contohnya misalnya kita dikerjain, dikenai, maka tubuh kita akan cenderung untuk minus sehingga W-nya min. Semoga perumpamaan tubuh sebagai sistem mempermudah belajar saat kita menentukan Q itu plus maupun min serta W bernilai plus dan W bernilai min. Berikutnya anak-anak, kita akan belajar tentang proses-proses termodinamika. Di sini kita akan belajar tentang 4 proses termodinamika. Yang pertama adalah isobarik, yaitu tekanan konstan. Yang kedua adalah isokorik, yaitu volume konstan. Yang ketiga adalah isotermal dengan suhu konstan. Yang keempat adalah adiabatik, di mana tidak ada kalor yang masuk atau keluar dari sistem. Berikutnya akan saya jabarkan perbedaan antara 4 proses termodinamika anak-anak. Yang pertama kita tinjau adalah usaha dengan simbol W, dan satunya adalah energi dalam dengan simbol delta U. Saat kita bahas tentang isobarik, maka W-nya yaitu P tekanan dikalikan dengan selisih V, yaitu V2 min V1, di mana V adalah volume. Isokorik W-nya 0, sedangkan isotermal W-nya itu N R kali T ln V2 per V1, di mana N anak-anak masih ingat di teori kinetik gas, N adalah jumlah mol, R adalah tetapan gas yaitu 8,31, T adalah suhu. Untuk ln volume anak-anak tenang, nanti biasanya di soal sudah akan disertakan nilai ln sekian. Yang berikutnya adalah proses adiabatik, didapatkan W-nya, didapatkan nilai sebesar 3/2 N kalikan R, yaitu T1 min T2. Saya tekankan lagi di sini delta T-nya yaitu T1 min T2. Next, saat kita bahas tentang energi dalam, isobarik, isokorik, adiabatik, energi dalam rumusnya sama yaitu 3/2 N R kalikan T. Yang berbeda adalah isotermal, di mana delta U-nya bernilai 0. Perbedaan berikutnya adalah menurut hukum 1 termodinamika dan grafiknya.
Saat kita membahas tentang isobarik, maka grafiknya itu P-nya sama, maka garis lurus saja. Kemudian saat kita bahas isokorik, maka volumenya konstan, maka yang lurus adalah volumenya. Yang berikutnya isotermal. Grafik isotermal dan adiabatik ini hampir sama, yang membedakan cuman saat isotermal itu grafiknya lebih landai, di mana rentang volumenya itu lebih panjang. Sedangkan saat adiabatik itu lebih terjal karena rentang volumenya itu lebih sedikit. Kemudian saat kita bahas tentang hukum 1 termodinamika, maka isobarik itu setara dengan hukum 1 termodinamika, yaitu Q sama dengan W plus delta U. Karena isokorik itu W-nya 0 anak-anak, maka Q-nya itu setara dengan delta U. Saat kita bahas tentang isotermal yang delta U-nya 0, maka Q itu setara dengan W. Saat kita bahas adiabatik yang nilainya Q itu setara dengan 0, sehingga akan didapatkan W-nya itu sama dengan min AU. Atau anak-anak boleh dibalik juga, AU sama dengan min W. Oke, semoga perbedaan antara isobarik, isokorik, isotermal, dan adiabatik cukup membantu anak-anak belajar. Next kita lanjutkan, yaitu tentang hubungan usaha dari grafik P dengan V. Grafik dalam fisika itu banyak anak-anak, tetapi untuk bab termo kita hanya akan mewakili sumbu X dengan V yaitu volume dan sumbu Y itu sebagai P, sehingga hubungan keduanya akan didapatkan satu besaran yang kita sebut dengan W atau usaha. Sehingga saya bisa mengatakan usaha atau W itu setara dengan luasan di bawah garis dengan sumbu X. Perhatikan garisnya segaris, maka luasan yang dibentuk dengan sumbu X inilah yang disebut W. Dikatakan W bersifat positif jika garisnya atau anak panahnya ke kanan. Didapatkan W bernilai negatif jikalau anak panahnya berkebalikan, yaitu bergerak ke kiri. Dari gambar 1 anak-anak, karena luasan yang terbentuk itu persegi panjang, maka kita pakai luasan yang persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Bu Eva, bagaimana jika luasannya itu bentuknya persegi? Sudah, kita pakai luasan persegi, yaitu sisi kali sisi. Gambar yang kedua anak-anak, ini grafiknya bergerak ke kanan dan ke atas, maka W-nya bernilai plus. Bu Eva, bagaimana kalau bergerak ke bawah tapi ke kanan? Sama ya anak-anak, nilainya plus. Hanya permisalan ke kanan plus dan ke kiri min. Kita tarik garis putus-putus pembantu sehingga akan didapatkan gambar luasan berbentuk trapesium, sehingga kita sebut dengan W-nya setara dengan luas trapesium. Anak-anak masih ingat luas trapesium itu rumusnya yaitu setengah dikalikan A tambah B dikalikan T, di mana A itu adalah sisi yang lebih panjang, B adalah sisi yang lebih pendek, dan T itu adalah sisi yang segaris dengan sisi sejajar. Next, untuk tipe 3 dan tipe 4 ini adalah tipe yang tertutup anak-anak, maka cukup kita lihat gambar yang terbentuk. Kebetulan di sini bentuknya persegi dan di sini bentuknya segitiga, maka usaha itu setara dengan luas persegi dan berikutnya adalah setara dengan luas segitiga tanpa ada aturan ke kanan plus dan aturan ke kiri min. Semoga trik mencari usaha dari hubungan grafik PV cukup membantu. Kita lanjut latihan soal ya anak-anak. Yang pertama kita bahas adalah latihan soal untuk hukum 1 termodinamika. Sejumlah kalor yang sama dengan 300 Joule ditambahkan ke sistem dan dilakukan kerja 2000 Joule pada sistem. Berapa besar perubahan energi dalam sistem? Maka kita harus
mencari variabel fisika matematika dari soal tersebut. Di mana kalor itu kan simbolnya Q ya anak-anak. Ditambahkan, berarti anggap aja tubuh kita itu makan. Sistem ditambahkan kalor. Maka nilai Q-nya plus 3000. Dilakukan kerja pada sistem. Berarti sistem itu dikenai kerja atau sistem itu bernilai minus sehingga W-nya min 2000 Joule. Dikatakan AU, maka Q sama dengan plus minus Q sama dengan plus minus W plus AU. Q-nya bernilai plus maka plus, W-nya bernilai min maka kita masukkan min plus AU. Min 2000 saya pindah ruaskan anak-anak sehingga 3000 plus 2000 maka didapatkan AU-nya nilainya 5000 Joule. Oke, semoga latihan soal yang pertama membantu anak-anak. Kita lanjut latihan soal yang kedua anak-anak. Di sini soal kedua saya contohkan grafik PV dengan usaha. Sejumlah gas ideal dimampatkan melalui proses termodinamika dari keadaan 1 ke keadaan 2, seperti diperlihatkan pada grafik PV berikut. Usaha yang dilakukan gas tersebut adalah, perhatikan anak-anak, grafiknya ini adalah grafik single atau segaris, tidak tertutup, hanya garis ini. Maka kita perlu garis putus-putus ke bawah. Akhirnya terbentuk yang namanya luasan trapesium. Kita lihat anak-anak, satuan P-nya adalah bentuk kilopascal. Kilopascal itu setara dengan 10 pangkat 3 pascal. Dan volumenya masih dalam satuan liter, sehingga 1 liter itu setara dengan 1 desimeter pangkat 3, sehingga setara dengan 10 pangkat min 3 meter pangkat 3. Yang dicari adalah luasan. Karena bergerak ke kiri, maka nilai W-nya min. Sedangkan luas trapesium itu adalah setengah dikalikan A plus B dikalikan T. Di sini Bu Eva misalkan A-nya yang lebih pendek, sisi pendek, dan B sisi yang lebih panjang. Anak-anak boleh dibalik, boleh A yang sisi panjang, B yang sisi pendek. Perhatikan, dari sini ke sini, maka bergerak ke atas, maka panjangnya 10, maka A-nya 10. B-nya dari bawah 0 bergerak ke atas, maka panjangnya 20, maka A-nya 10, B-nya 20. T itu adalah panjang sisi yang segaris dengan sisi miring, maka di sini adalah 4/10. Sehingga untuk mencari nilai T-nya maka 10 min 4 didapatkan 6. Tinggal masukkan variabel matematikanya anak-anak, setengah 10 plus 20 kalikan 6. Sehingga 10 plus 20 30, 6 saya bagi 2 sisa 3, 3 kali 30 90. Kemudian karena ini ada nilai kesetaraan satuan pangkat anak-anak, maka saya masukkan satuannya P yaitu tekanan dan satuannya V yaitu volume, sehingga 10 pangkat 3 kali 10 pangkat min 3 hasilnya adalah 10 pangkat 0, hasilnya 1. Sehingga 90 kalikan 1 90, karena grafiknya bergerak ke kiri maka nilainya min 90. Semoga membantu anak-anak belajar. Kita lanjutkan contoh soal yang ketiga, sama, ini masih di grafik yang terbuka anak-anak. Grafik pemanasan suatu gas ideal digambarkan seperti grafik PV berikut. Besar usaha yang dilakukan gas pada siklus ABC adalah, ini adalah siklus yang terbuka anak-anak, di mana AB, B ke C. Yang perlu diperhatikan, B ke C ini adalah proses isokorik, yaitu volumenya konstan. Saat anak-anak menjumpai garis ke atas atau garis ke bawah, maka itu W-nya 0. Maka tidak usah dicari W-nya, kita cukup fokus garis A ke B. Maka karena ini garis tunggal anak-anak, kita perlu garis putus-putus ke bawah supaya terbentuk luasan, sehingga didapatkan luasan berbentuk persegi panjang. Sehingga untuk mencari usahanya didapatkan luas persegi panjang yaitu panjang kalikan lebar, di mana panjangnya yaitu
ke atas 4, sedangkan lebarnya adalah 3 dikurangi 1 yaitu 2, sehingga panjangnya 4, lebarnya kedua ketemu 4 kali 2 yaitu 8. Saya ulangi lagi, WBC-nya 0 karena proses isokorik. Sehingga WABC-nya didapatkan 8 tambah 0, maka didapatkan nilai 8 Joule. Kita lanjut soal berikutnya anak-anak. Ini adalah tipe soal yang tertutup. Jadi fokus di dalam grafik. Perhatikan diagram PV di saya edit ya. Perhatikan gambar diagram PV di bawah ini. Usaha yang dihasilkan pada proses termodinamika tersebut dalam satu siklus adalah, maka kita fokus langsung anak-anak karena ini tertutup, maka bentuknya persegi. Dari mana Bu Eva persegi? 2 ke 4, maka 4 dikurangi 2 yaitu 2. Di sini 3 1, maka 3 kurangi 1 yaitu 2. Jangan lupa di sini ada satuannya 10 pangkat 5, sehingga 2 kali 10 pangkat 5 dan sisi satunya yaitu 2, sehingga sisi kali sisi 10, 2 kali 10 pangkat 5 kalikan 2, sehingga 4 kali 10 pangkat 5 yaitu 400.000 Pascal. Karena yang diminta dalam kilo Pascal bisa kita ubah menjadi 400 kilo Pascal. Kita lanjut soal yang kelima anak-anak. Ini sama grafik tertutup, tetapi ini kita bahas tentang proses termodinamika. Soal yang kelima, perhatikan grafik di bawah dan pernyataan-pernyataan berikut. A ke B, B ke C, C ke A. Kita cek satu persatu ya nak. Proses AB adalah proses isobarik dan W-nya P kalikan V2 min V1. Kita cek AB. Karena P-nya cuma segaris, maka itu P-nya konstan. P konstan itu adalah isobarik, maka pernyataan proses AB isobarik adalah benar. Dan W-nya bernilai P dikalikan V2 min V1, maka pernyataan 1 benar. Proses B ke C. B ke C itu yang sama V-nya, maka kita sebut dengan proses isokorik. Maka jelas pernyataan kedua salah. Yang ketiga, proses BC adalah isokorik, betul ya. BC itu adalah isokorik. Dan delta U-nya setara dengan Q. Betul, karena W-nya 0, maka akan berlaku Q sama dengan AU, atau boleh dibalik AU sama dengan Q. Pertanyaan yang keempat anak-anak. Proses C ke A isotermis dan sistem menyerap kalor. Perhatikan, proses C ke A itu bukan proses isotermis, karena proses isotermis itu grafiknya adalah landai. Sedangkan ini grafiknya lurus, maka salah. Kemudian menyerap kalor, jikalau ke kiri itu adalah melepaskan kalor, kalau ke kanan itu berarti menyerap kalor. Alhamdulillah, materi termodinamika khususnya hukum 1 termodinamika, proses termodinamika dan grafik hubungan PV dengan usaha sudah saya jelaskan sebaik mungkin, beserta saya lengkapi dengan latihan soal. Semoga membantu anak-anak belajar fisikanya. Tetap senangi fisika, semangat belajar fisikanya. Sampai jumpa di media belajar fisika Bu Fa selanjutnya.